Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa untuk dia malam ini. Bagaimanakah keadaan dia, kondisi dia, perasaan terdalamnya, kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi percintaan kamu malam ini, atau dia malam ini, ataupun kamu ya, karena ini juga bisa vice versa. Dan ingat teman-temanku, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Sepertinya seseorang ini ingin membuat satu perubahan. Perubahan apakah itu? Untuk dirinya kah? Atau untuk hubungan antara kamu dengan dia kah? Ya. Kita akan coba lihat kartu berikutnya. Ini ada seduction. Ada third party. Nah, ini terjadi suatu hubungan yang tidak diharapkan ya. Antara kamu dengan dia, bisa jadi hadirnya orang ketiga. Apakah dia yang menghadirkan ataukah kamu di sini yang menghadirkan? Dan di sini terlihat jelas seseorang yang sudah menghadirkan orang ketiga ini ingin membuat perubahan. Apakah di sini antara kamu dengan dia memang sudah hancur hubungannya, sudah berpisah, tapi dia ingin membuat perubahan pada diri dia ya. Mungkin dia lagi dikhianati, atau dia lagi terluka, atau dia lagi disakiti oleh seseorang yang mungkin hadir di antara kamu dengan dia. Ya, mungkin saja dia itu sekarang hampa, hancur ya, berantakan. Makanya dia ingin membuat perubahan. Perubahan itu apa? Apakah ingin kembali ke kamu, ataukah dia ingin meminta maaf kepada kamu? Kalau aku lihat di sini memang hubungan kamu dengan dia itu sudah disabotase. Ya, ada sabotase. Seakan-akan kamu sudah mengikhlaskan di sini. Namun hati kamu mungkin masih berkata, atau mungkin kayak ngerasa kok tega gitu loh. Ya mungkin selama ini kamu sudah banyak berjuang buat dia. Selama ini bahkan kamu dengan dia sudah punya planning untuk menikah. Apapun itu planningnya, ya untuk kebaikan kamu dengan dia. Tapi kenyataan mungkin berubah gitu ya. Semuanya berubah. Hadir mungkin, atau mungkin bisa jadi teman-temannya. Dia punya pergaulan yang toksik, atau dia punya pergaulan yang negatif begitu ya. Dan dia tidak bisa lepas dari itu. Mungkin itu juga yang bisa jadi yang sudah mensabotase. Sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia itu berantakan. Nah, di sini ada time to heal. Maka muncullah di mana dia punya keinginan untuk berubah. Karena apa? Karena di sini di kartu ini ada time to heal. Dia waktunya untuk menyembuhkan. Apakah di sini dia sudah muncul kesadarannya untuk merubah nasibnya, merubah keadaannya? Yang tadinya dia berharap bisa happy mungkin dengan orang ketiga, bisa happy mungkin setelah meninggalkan kamu, ternyata tidak. Bahkan dia makin hancur. Karena di sini ada ketulusan ya dari diri kamu. Sehingga akhirnya mungkin takdir berkata ya lain, membuat dia itu tidak ditakdirkan dengan orang ketiga juga gitu loh. Bisa jadi dia mendapatkan karma dari perbuatan dia, karena di sini statusnya itu kamu yang tulus sama dia, kamu benar-benar baik sama dia, kamu tidak pernah mungkin menyakiti dia, tapi sebaliknya dia yang sering menyakiti kamu. Makanya di sini
ya Tuhan mungkin memberikan sentilan sedikit kepada dia, dan akhirnya dia menjalankan sebuah karmanya. Makanya dia mengatakan time to heal, dia pengen menyembuhkan dirinya. Dia ingin meningkatkan value-nya dia juga. Ya, dia seperti mencari penerangan, mencari petunjuk, mencari dukungan atau mencari support juga di sini. Ya. Lagi-lagi dia seperti ingin mencari kestabilan dalam dirinya. Mungkin ada keadaan yang tidak seimbang saat ini. Mungkinkah dia hancur dari segi keuangan? Mungkinkah dia hancur dari segi pergaulannya atau dari keluarganya? Mungkin orang tuanya juga tidak menyukai dia atau marah sama dia ya. Mungkin selama ini dia tidak mendengarkan apa kata orang tuanya ya. Sehingga akhirnya dia menjadi seseorang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya. Karena tidak ada siapa-siapa pun yang mungkin mensupport dia di sini. Dia hancur ya. Jadi ini yang aku rasakan tentang keadaan dia. Kita coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya di sini. Oke. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Ya. I mean what I said. Nah, di sini dia seperti memahami apa yang ingin dia katakan kepada kamu. Atau isi hatinya itu, aku paham isi hati aku seperti apa. Aku tuh masih menyukai kamu, gitu loh. Jadi dia itu kayak masih menyukai kamu karena di sini ada let me hold you. Biarkan aku menyentuh kamu, memiliki kamu ya. Jadi di sini dia masih ingin memiliki kamu di sini. Nah, bahkan di sini I imagine you naked. Dia membayangkan kamu di sini. Membayangkan keadaan kamu seperti apa, bahkan membayangkan kamu di imagine you naked gitu ya. Nah, jadi kamu bisa artikan sendiri ya. Jadi di sini dia itu mungkin pernah sih antara kamu dengan dia itu bisa jadi sudah menikah. Jadi sudah melakukan hubungan suami istri gitu ya. Nah, disitulah dia kayak membayangkan bahwasanya kita pernah menyatu, kita pernah bercumbu rayu gitu ya. Itu yang dia bayangkan saat ini oleh dia. Oke. You make my heart full. Dan dia baru sadar kalau kamu itu membuat hatinya itu full, penuh kepada kamu, penuh dengan cinta. Jadi dia itu saat ini kayak benar-benar sangat mencintai kamu. Mulai sadar, terkadang ya begitulah manusia ya. Ya, dia menyesal setelah terjadi banyak hal, baru ada penyesalan. Baru dia sadar setelah dia disakiti, baru dia sadar bahwasanya kamulah yang terbaik, begitu. Ini yang dia rasakan sebenarnya. Ini juga ada I just dream and wish for everything. Aku hanya bermimpi dan berharap untuk segala sesuatunya. Nah, jadi dia ini masih berharap sama kamu. Masih sangat mengharapkan kamu. Tapi ini jika kondisi benar-benar kamu yang single terus masih mengharapkan dia. Jika kamu masih mengharapkan dia, ya di saat ini dia sudah berubah, ya kamu bisa mencoba. Tapi ada juga sih beberapa dari kamu yang sudah tidak menginginkan dia lagi. Karena jika sudah selingkuh, itu kayak sulit untuk disembuhkan. Karena ya kebanyakan orang kan mengatakan selingkuh itu tidak ada obatnya. Bahkan di saat dia sudah dimaafkan, dia akan mengulang kembali. Ya, mungkin kecuali ya jika dia tidak punya uang lagi, dia mungkin sudah hancur. Makanya mungkin di situ dia kesadarannya mulai ada gitu ya. Bahwasanya semua yang dilakukan dia itu salah gitu loh. Di sini dia berharap sekali, sangat berharap sekali untuk bisa bersama dengan kamu di sini. Oke? Kita coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke. Kita klarifikasi dari kartu tarot ya. Satu lagi.
developer tone. Jadi di sini sebenarnya ya mungkin jika kamu ingin untuk memaafkan dia, coba pelajari dulu seperti apa dia, benar nggak dia itu benar-benar berubah atau enggak. Karena di sini aku melihat ada pola yang berulang. Ada pola yang berulang, mungkin di masa-masa kemarin itu kamu sudah memaafkan, tapi dia mengulang kembali. Nah, jadi begitu-begitu terus, jadi tidak ada perubahan sebenarnya. Ya, bisa jadi dia ini hanya mencari keseimbangan, kestabilannya aja, makanya dia mencari kamu. Setelah mungkin dia menstabilkan lagi kehidupannya dia, mungkin finansialnya dia, ya mungkin dia mengulang kembali, bisa jadi itu terjadi. Makanya di sini ada pola berulang, perputarannya di situ-situ aja, tidak bisa keluar dari zona itu gitu loh. Jadi ya mungkin semua kembali kepada kamu ya. Jika kamu ngerasa dia itu tidak akan pernah berubah, ya sekarang saatnya kamu mungkin move on dari dia, lepaskan dia ya. Di sini ada King of Cup. Nah, ini benar kan, ada The Tower juga. Hancur. Ada King of Cup. Memang awalnya dia itu kayak ngerasa kaulah segalanya. Aku akan menjaga kamu. Aku akan menyayangi kamu. Aku tidak akan biarkan kamu bersedih. Nah, terkadang itu hanyalah rayuannya gitu ya. Lagi-lagi ini akan hancur. Bahkan kamu sudah membangun hubungan itu tapi hancur lagi. Jadi kembali kepada kamu ya. Jangan sampai kamu itu kayak diberikan PHP sama dia, dijanji ini, janji itu, ya. Intinya kamu pelajari dulu. Boleh sih untuk, terkoneksi dengan dia, tapi kamu jangan berharap banyak gitu loh. Ya kecuali mungkin dia itu udah, "Oke kita menikah, kita berkomitmen, aku akan menyiapkan semuanya," atau bla 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 gitu ya. It's okay, itu mungkin bisa kamu terima. Tapi tetap, mungkin ada perjanjian-perjanjian yang bagaimana nantinya ya. Oke, ada ceria. Nah, di sini kamu harus bisa mengendalikannya. Jangan sampai kamu itu lepas kontrol. Kamu harus bisa mengendalikannya di sini ya, apapun itu. Oke? Karena tentang percintaan kamu ini ya aku katakan cukup rumit ya. Karena ini ada third party, ada hubungan yang mungkin terlarang yang terjadi di sini. Atau apakah kamu yang mungkin menjadi orang ketiga di antara mereka, ya? Kalau itu terjadi, mungkin awalnya dia itu, mengaku single atau apa. Nah, setelah kamu mengetahui, ya mungkin kamu harus mengambil keputusan untuk melepaskan. Karena di sini aku melihat, kamu mulai fokus kepada, hati kamu, perasaan kamu, kamu ingin menjadi lebih baik begitu ya. Sehingga akhirnya kamu kamu tahu apa yang harus kamu pilih di sini, ya. Oke, kita akan coba cek di sini siapakah dia. Seseorang yang mungkin kamu pikirkan saat ini ataukah yang akan mendekat ke kamu? Oke. Mau mantan pengkhianat. Ini ada mantan pengkhianat lagi. Bukan mantan terindah ya, mantan tapi dia sudah berkhianat. Nah, ini tadi mungkin berarti dia benar-benar pengen kembali ke kamu, ya. Begitu. Teman kerja. Ya, mungkin ini ada juga sih beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan teman kerja karena di satu kantor ya, jadi nggak bisa move on. Ya, terulang lagi dan ternyata ini hubungan third party gitu ya. Nah, suami atau istri teman kamu. Nah, ini yang harus dihindari. Kalau seseorang itu sudah punya pasangan atau kamu ya, sebaiknya hindari gitu ya. Karena itu tidak akan baik nantinya. Yang pernah cuekin kamu. Ada seseorang ini pernah cuekin kamu ya. Dan ternyata ya dia ya masih menginginkan kamu di sini. Oke? Kita coba cek. Untuk inisial ada G, ada U, ada P Victor, ada Victoria, ada F Fanta, ada M, ada F lagi. Untuk zodiak di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, ada Cancer. Cancer kuat ya di sini ya. Kita coba lagi lihat yang kuatnya, ada Taurus. Ada Gemini. Oh. Ada Sagittarius. Ada Cancer. Ada Aries. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Di sini
kita melihat memang terlihat ada hubungan third party di sini. Jadi ini juga bisa dikatakan ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ceritanya, jika ada ini third party pasti hubungannya itu ya seseorang yang sudah punya pasangan. Dan dia membayangkan, I imagine you naked. Ya mungkin ada gairah yang muncul ya, seperti itu. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.